Sepi amat nih daerah. Kayak kota mati. Waduh. Perumahan kayak kota mati. Sepi banget. Keren juga nih. Enggak. Oh, ini restoran. Kita mati, sepi. Gila. Ada yang mau beli rumah di sini nggak nih? Hah? Gratis juga nggak mau? Ini Green Suit, sure. Sepi banget resort. Kayak kota mati. Pinggir pantai. Wah. Nah, kayak pantai. Gili, kayak di kota mati coy. Sepi. Oh. Orang-orangnya pada kagak ada apa nih? Airnya mah hijau. Salah. Kita jalan lagi. Kotanya sepi banget. Gak ada orang. Nggak sepi, nggak ada orang, sepi. Alan wasyalan. Semua kita doang nih dari Indonesia. Nah ini makanan set. Halo. Modelannya sama semua nih. Nih. Wah, biji burung. Ini kayaknya biji burung. Kayaknya labu deh. Kagak. Lamongan nih. Lamongan asal Mesir. Enggak nyesel. Lamongan asal Mesir. Ini ada di benua Afrika. Woi, ini anak jauh-jauh mainnya di Afrika loh. Kamu mau di Afrika nih? Ntar makannya di mana? Makan siang malamnya di mana? Di Kairo. Ya.
Makan siang di Kairo, makan malam di Kairo. Makan siang di Afrika. Hebat kamu ya. Orang Indonesia ya? Orang itu orang Oh. Oke ya, dadah, hati-hati ya. Ini hebatnya orang Indonesia nih, makan siang di Afrika. Ini Afrika nih, Bu. di Afrika ya. Ini di Afrika, ntar makan malam kita di negara Arab. Cakep itu tuh latar itu yang Itu tuh ya. Seperti kota mati. Salam siswa benar-benar dia katakan Mesir negara sangat maju, kuat banget. Sampai dia bilang saya yang Tuhan, tidak ada yang ikut Musa, aku yang Tuhan. Semua raja Fir'aun suka sebutkan dia kayak dewa. Untuk rakyat ikut takut. Artinya yang lebih besar banding Amon artinya. Jadi Tutankhamun, Tutankhamun sebenarnya bapaknya percaya. Nah, kemudian dia mengembalikan agama lagi. Dia masih kecil, dia nggak mengerti. Tapi dia meninggal umurnya sekitar 19 tahun. Kakinya sakit, nggak bisa jalan lagi. Seluruh dunia tahu Tutankhamun. Aku sengaja bilang bahasa hieroglif, tapi bahasa hieroglif jelas Tutankhamun. Tutankhamun itu adalah sumur Mara. Kita sudah sampai, Bapak Ibu, sumur Bapak Ibu ya bikin beda. Dulu ada tenda, ada jalan, kita harus jalan sampai ke dalam. Sumur Mara dimanapun bangsa Israel udah berhenti di sini waktu keluar dari posisi Kairo. Kita balik, ya kan? Karena kita balik, kita datang dari tanah perjanjian, masuk Mesir. Mereka datang dari sini, jalan sampai ke sana. Ini adalah Bapak Ibu sumur Mara, di mana bangsa Israel berusaha minum, rasanya pahit. Mereka ngomel sama Musa. Jadi kita lewat Elim sebelah kiri benar, dan kita akan lihat Rafidim juga. Nah, tapi di sini kita akan menuju ke posisi sebelah kiri kita adalah Teluk Suez. Kita udah lewat Teluk Akabah, karena saya bilang di sini ada dua teluk, Suez, Akabah. Masih ingat waktu kita jemput Bapak Ibu dari border? Saya bilang Bapak Ibu ini adalah Teluk Akabah. Hari lusa, maksudnya hari ini, kita akan menemukan Teluk Suez. Bapak Ibu, kita ini adalah semua kapal yang masuk terusan Suez. Makanya Bapak Ibu, terusan Suez itu adalah benda nasional. Bapak Ibu, orang polis, dia lagi puasa maka dia tidur. Kalau ada masalah, dia nggak enak tidur begini kan? Kasihan kan? Tapi maksud aku, ini bergantung pada air sumur. Makanya banyak kebun tapi sungguh sayang kita nggak lihat banyak kebun itu, karena banyak kebun Mesir di sebelah utara Mesir. Waktu kita jalan ke kota Alexandria, di mana ada sejarah Alexander Agung. Kemudian dipindah ke selatan, Luxor. Kemudian waktu juga sebagai hati kita yang pahit. Kenapa saya bisa ngomong begitu? Karena ada Amsal bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena di situ terpancar kehidupan. Jadi Mara juga bisa kita analogikan sebagai hati kita yang pahit. Nah, padahal kalau Bapak Ibu
perhatikan ya, sebelum kejadian di Mara, itu orang Israel itu melihat keajaiban-keajaiban Tuhan. Kita udah di Dan satu Kairo, rumah ini Mesir. akhirnya kalau saya mau beli dapat 2 rumah nih, gitu. Makanya Bandara yang saya jual rumah itu 1 rumah aku udah kebeli, Suez Red nah, tinggal Building, ada setengahnya lagi Bapak Kota beli. Kairo. Nah, itu karena masih kayak depositoin gitu. Jadi itulah kesaksian dari saya. Kalau memang sudah yakin dan Tuhan sudah kasih, Nah, di bandara. dan tekad bulat kita jalan terus maju tanpa mundur. Itu aja yang dapat saya dari saya. Terima kasih, Pak Yesus berkati. Wih, kita udah nyampe di Oh, ya ayo dong. Ih, ceritanya cuma di meja makan doang sama Bu Lili. Kita juga kan mau tahu. Wadah kagak pakai helm. Ih, jangan ah. Ininya nggak bisa panjang. Kagak pada pakai helm naik motor. Di Kairo mah keren coy. Ya, salam. Saya seperti disuruh Tuhan, Di kota Kairo. doakan bangsamu. Dan saya percaya suatu saat penuaian jiwa akan terjadi, Pak, bagi bangsa kita. Bahwa setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, dan Wih, setiap lutut akan bertelut mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang saya rasakan adalah damai sukacita yang luar biasa. angkot di Kairo. Waktu saya naik onta ya, itu saya bisa nyanyi penyembah Kagak pakai Tuhan. Saya rasakan luar biasa. Saya nangis kantor polisi. di atas kota, nggak tahu kenapa. Dan saya percaya bahwa Kagak ada yang pakai helm naik motor. kalau kita dekat sama Tuhan, kita tidak bisa minta karena sakit atau sembuh atau sehat, Tuhan tetap baik. Itu aja. Dan saya percaya Widih. mungkin kita sama merasakan hal yang sama. Oke, ayo. Ibu Pertiwi. Wih, Ya iya, ibu kita. masjid Saya mau kesaksian sedikit ya. Sugi, di Masjid Sugi. Kota Mesir, Kairo. Hospital, rumah sakit. Wih, mundur dia mobil. Welcome to Kairo. Suasana Ramadan di kota Kairo. Saya bilang gitu. Oke, Cip. Bagaimana padahal kita cuma berdua sama Deva no. Pertama. Enggak, saya nggak mau. Sebabnya kan waktu itu pernah tahun 2019 saya ke Gunung Sinai itu masih terang. Jadi bisa ngotret onta gitu ya. Nah ini saya bilang jam 10 waktu Amel bilang jam 10. Waduh, ntar gua kalau ke Sini. kubur di situ gimana, saya udah tua begini. Rata-rata nggak pakai helm bawa motor. Saya waktu itu aduh mau enggak ya. Terus Pak Bambang, ntar gue yang bayarin katanya. Saya udah nggak ada persiapan, terus saya bilang itu. Terus ini gak mau pinjemin, terus saya bilang aduh gimana ya. Kaki saya goyang, tadi kan kayak sakit gitu, tapi akhirnya saya paksain deh. Terus udahnya waktu Ngabuburit. saya naik, saya dapat yang on. Pikir bahwa Ini benteng. ini adalah sebuah kerinduan yang akhirnya dijawab sama Tuhan, karena benar saya rasa semua permasalahan sama ya. Ke Holy Land juga memerlukan uang yang semuanya Gereja orang mau sampah. seperti itu. Saya pikir oke Tuhan di sini Kalau gereja gitu sampah kan. karena di Terus sini banyak ya itu tadi saya ke sampah-sampah Jakarta dan daur harapannya saya ulang, mendapatkan tempat
keluarga ya, keluarga Kristen gitu. Terima kasih Koptik. Bapak Bambang dan Ibu Nani yang Daur ulang saya suka sampah, juga daur ulang SMS di sama Bu Nani. Di hotel New Camping. Hotel Olive. Hotel keren, mantap. Oh ini keluar hotel nih. Hotel ya. Boy, kita sekarang lagi mau ke piramid Mesir. Ini sekarang lagi di hotel Tulip Center. Tempatnya dingin, cuaca di sini kurang lebih 11 derajat Celcius. Dan jalan-jalan. Ya, nggak harus jadi orang kaya, yang penting menikmati hidup. Kasih karena Tuhan sih. Wah, itu stadion tuh, Stadion Olimpik Mesir. Itu stadion bang, stadion internasional. Stadion. Bapak Ibu enak tidur. Kota Kairo baru. Ya, Kota Kairo. Khasnya kok masih ada sebagian masih istana gini, istana Raja Fir'aun kok masih ada tanah Gosen itu yang tanah paling subur. Makanya Bapak Ibu saya bilang tanah subur ini pertanyaan luar biasa. Karena saya bilang Bapak Ibu kalau masih ingat kemarin saya bilang semua sayur-sayuran buah-buahan tumbuh di Mesir tapi sebenarnya kebanyakan di sebelah utara. Masih ingat gitu kan? Karena ini tanah paling subur di Mesir, ini dimanapun ada tanah Gosen. Ini Bapak Ibu ini tanah yang paling subur di Mesir. Tanah kiri banyak kebun. Itu yang mukanya putih-putih itu. Jadi Bapak Ibu masuk toko-toko untuk beli-beli, masuk ini belanja-belanja tidak. Bapak Ibu kalau ada misalnya Amel saya mau beli ini boleh, kalau ada waktu kita ke sana tidak apa-apa. Tapi saya nggak sendiri ajak Bapak Ibu masuk toko untuk beli tidak. Aku nggak suka begini. Kita berangkat ke tempat Bapak Ibu yang disebut dalam itinerary group kita dan ada pentingnya dalam Alkitab meskipun kita mau beli atau tidak. Maksud aku ini tempat meskipun kita ya bagi kami sebagai berjalan rohani, sebagai obat. Sebagai parfum juga bisa. Kemarin ada yang tanya Amel, Narwastu di Mesir. Di Mesir ada Narwastu yang disebut dalam kemarin kita berada di Sungai Nil. Kemarin sudah ini adalah Sungai Nil, sungai terpanjang di
Ibu waktu bilang Wih. seberapa di dalam Alkitab Kristus itu kan? Coy. Terima kasih. Ini Welcome Bapak to Ibu disebut Sungane. dalam Alkitab maksudnya bahwa harum minyak adalah wangi keluar dari gereja berarti simbol Tuhan Yesus Kristus. Apalagi Pak Pendeta di Mesir di seluruh dunia ditulis di dalam Alkitab. Ini kita lagi di Sungai Nil. Tapi aku belum tahu Sungai bagaimana Nil di saya Mesir. bukti bahwa Sungai minyak wangi terpanjang di Mesir di adalah murni. Dan Arab. bagaimana saya bukti yang dari Mesir itu yang benar-benar yang diekspor ke luar negeri. Ini Semua rumah-rumah di alat Mesir, itu dia modelnya apartemen. usus Apartemen hati, tuh. paru-paru Bentuknya yang harus begini. dikeluarin semua kecuali jantung. Loh, kenapa kecuali jantung ada? Mesir adalah negara Karena kaya. bagi menurut Fir'aun, jantung itu adalah rumah jiwa. Setelah orang meninggal, Kairo Mesir. kalau mau bangun lagi, pasti akan cari jasadnya kan untuk kembali lagi oleh jantung. Hati berdebar-debar, ya kan? Berarti harus semua alat Di tubuh Mesir dikeluarin banyak debu kecuali karena rumah jiwa jantung. hujan setahun Kemudian, paling banyak 5 bumi kali. ada termasuk otak kepala. Mereka patah turun sini dan tarik otak kepala Soria dari hidung. Bumi direndam dalam garam 1 minggu. Kenapa begini? Untuk jadi kering. Suasana Ramadan di Karena kota kalau Mesir hari basah, ke-6. rusak. Terus 6 apa setelah ya? dikeluarin dari garam sudah kering. Nah, orang Mesir pakai kain Mesir dan direndam dalam minyak wangi dan kita oles semua sisa buminya biar halus dan kulitnya pecah-pecah dan wangi. Bapak Ibu, kalau kita sebenarnya pokoknya tidak ada museum. Jadi Nunggu mobil kalau dalam sembarangan museum, mereka kalau mah. ada classic tour tidak mau dilihat maksudnya ke ini keluar dari PPSU di Mesir. Bapak Ibu, Anda ini kebudayaan Fir'aun bagaimana mereka sangat maju pakai minyak wangi murni dan mereka itu kan. Jadi Bapak Ibu Bensin. yang di Mesir Di sini bensin adalah harganya murni, setengah Essence. dolar, berarti sekitar 7 tidak ada ribuan. alkohol, tidak ada bahan kimia. Ini Disebut juga dalam 7 sejarah ribuan, Fir'aun, orang udah pada demo disebut dalam Alkitab ada pentingnya bagi kami sebagai yang berjalan rohani, sebagai orang dan puasa Kristen. tutup nih. Juga tahu orang Muslim harus jadi wangi sebelum sholat Jumat, ya kan? Jadi bagi semua kita orang Mesir ini penting sekali. Tahu teman saya gaya Prancis, you know, dia bawa rombongan Prancis, tidak Holy Land kelas kedur mereka. Kalau mereka datang ke Mesir, tahu teman saya bilang, Amelia tahu, mereka tanya saya, Hujan ada setahun kita 5 parfum kali tidak? aja tumbuh-tumbuh. Karena mereka tahu Subur ini lagi. asalnya dari Mesir. Tapi kalau kita beli parfum luar negeri bawa nama brand itu mah 75 sampai 80% alkohol, 10% bahan kimia, 10% aja essence. Kenapa ada bahan kimia? Karena kalau kita semprot parfum sama alkohol, menguap hilang. Mesir Benar-benar saya pusing. yang karena puasa. benar saya pusing. Kan saya minum sesuatu Tuh. itu saya minum setelah 30 menit benar udah hilang. Yang jual Rasa minuman sakit. makanan tetap Ini ada. adalah keturunan suku Bedouin akan kasih Enggak. penjelasan kepada kita macam ini buat apa, cara kegunaannya. Bapak Ibu, parfum ini merupakan Mesir benar-benar saya pusing yang karena puasa. benar saya pusing. Kan saya minum sesuatu Tuh. itu saya minum setelah 30 menit benar udah hilang. Yang jual Rasa minuman sakit. makanan tetap Ini ada. adalah keturunan suku Bedouin akan kasih Enggak. penjelasan kepada kita macam ini buat apa, cara kegunaannya. Bapak Ibu, parfum ini merupakan Di kota Mesir jalan-jalan. Aduh. Yang jualan aja tuh keren-keren tuh. Kita pengen lihat parfum. Di sini banyak.
Apaan? Oh iya. Flowers, we put it between two pieces of batu granite and kami giling bunga dengan essence drop by drop. Iya benar. Business keluarga untuk 300 And excuse me, essence di sini not only Halo, how are you? Yang jualan di Mesir nih, friend. Thank you. From Egypt. Selamat tahun baru. Selamat bulan puasa dong buat orang Indonesia. Sama Mahor. Oke. Jakarta, Sumatera, Papua, Bali, Jawa. Oke. What's your name? Adam. Adam. Thank you, Adam. Welcome. Nice to meet you. Ah, masjid nih. Suara ajan di sini begini nih. Yang jualan tuh keren tuh, namanya Adam. Dua tiga. Ya bu, beli bu, sini murah-murah. $10 Pak. Boleh $10 berarti bu, $10. $10 ini $10, oke. Ini skip $10. Ibu mau yang mana, ini apa ini? Ini. Oh. Ini Sama, ini sama. sama. Sama bebas ibu mau. Saya dari Indonesia bu, datang ibu. Saya jauh-jauh datang dari Indonesia buat ibu doang. Sama. Ini semuanya sama. Ini saya lagi jualan di Mesir. Nggak ada ongkos pulang. Buat abang $10. Jadi ibu mau beli yang mana bu? Ibu mau beli yang mana? Yaudah ya, ambil semua gratis buat ibu ya. Bagus. Oke, makasih. Jualan sama orang Indonesia nawarnya kebangetan. Aduh, gue capek deh nggak bisa pulang nih. Ibu-ibu nih bener kan, ibu-ibu. Ada dia banyak duit deh. Oke. Nggak ada dia orang kembalian nih. Nawarnya jangan kebangetan bu, saya buat ongkos pulang ini bu. Jauh-jauh saya jualan di Mesir. Hah? Emang grup kita duitnya nggak habis-habis, buset dah, bener-bener dah. Yang juga. Hah? Mesir bau. Ayo. Cepetan. Duitnya nggak ada habis-habisin ya emang. Pokoknya sampai duitnya habis. Mbak mau beli apa mbak? Uangnya nggak bisa habis mbak. Oh mikir. Nih. Dia balikinnya pakai uangnya apa nih? US or? Oke. Pulang ke Indonesia. Nah, sekarang kita makan siang di restoran Cina. Tapi yang jual orang Arab. Yang masak orang Arab semua. Nih makan Cina. Ayo. Silakan. Apalagi nanti tinggal kunci. Kunci. Yuk. Ini namanya nasi timun.
Jadi gampang. Ya, ya modelannya sama Bu. Menunya sama lagi. Timunnya sama Bu. Jadi dia masakan Cina, orang Arab, jadi dia udah kerja sama. Jadi panggil saya ya. Ah iya benar ya, aturan Bu Soso. Ada bumbunya nggak Bu Soso? Olah lagi bah. Bukan yang masak saya, ada orang lagi datang tuh bendaharaan di keluarga bendaharaan. Kita sekarang mau ke piramid 7 keajaiban dunia. Piramid itu adanya bukan di padang gurun atau di mana ya guys. Dia adanya di kota Kairo, di kota. Oh, piramid. Kita akan ke piramid, tuh di itu piramidnya. Bapak Ibu, piramid udah mau apa orangnya? Aduh, setelah itu peserta itu udah ambil barang saya, udah keluarin dari kantong plastik, udah kotorin, akhirnya dia nggak mau beli. Jangan terima. Kalau ada yang mau onta, Nina, saya mau naik onta. Berapa? $2. Kasih dia $2 di depan Nina, dia ngambil tidak minta lebih. Piramid, oke? Bapak Ibu jelas? Jelas. Sorry kalau saya ulang terus, sorry kalau saya maksain semua dengan Amel, tapi Piramid begini. Bapak Ibu, kita masuk area dimanapun peradaban pertama. Firaun. Firaun, ya, tapi Firaun siapa? Ini adalah satu keluarga. Keluarga nomor berapa orang? Satu piramid, satu orang. 3 piramid, 3 orang. Bapak, anak, cucu. Yang besar itu Bapak Ibu waktu didirikan dengan ketinggian 143, tetapi sekarang cuma 137. Kenapa? Karena 5 meter begini. Terus ada sekitar ini 11 meter lagi kita dukung kita agak miring ke depan begini 11 meter. Kemudian ada sekitar 25 meter, itulah 9 cm aja. Aduh, 9 cm untuk raja yang besar. Ini punya kita lihat ini. Apa ini raja siapa ini? Ini raja Khufu yang punya piramid besar. Maksudnya kecapean kita sia-sia untuk kita masuk ke piramid, tapi kita akan foto-foto di depan piramid. Sekarang kita berada di piramid Mesir. Jadi, lanjut. Egypt, coy. Barengan. Hah? Iya. Oh, si Pondra juga pakai. Kalau hijau jalan. Ayo lah. Ayo, silakan. Ya. Oke. Welcome to harusnya mah rame. Dulu di sini emang dulu bus juga masuk. Dulu masuk. Gimana nih posisi? Di ini Bu. Ya, ayo semua di sini jangan Piramid. Oh. Ya ini grup-grup anak TK. Karya wisata. Ayo masuk ibu-ibu. Ini Mesir. Jadi piramid itu adanya di kota Kairo, bukannya di padang pasir gitu. Dia ada di kota Kairo. Meskipun bulan Ramadan ramai nih yang ke piramid.
Banyak sih dari mancanegara. Cuma kelompok ini doang yang pakai seragam kayak anak-anak sekolahan. Studi tour. Bukan, di situ ada tuh kuburannya. Ayo, ibu-ibu. Ayo. Saat ini kita di piramid. Piramid adalah kuburan ya, kalau nggak salah. Kuburan raja-raja Firaun. Satu dua. Ini mau balik lagi ke EJ. Sepatu kita debu nih. Oh, kalau orang bule mah ya kagak naik bus, dia jalan-jalan. Pintunya mana sih ini? Tadi sono. Ini piramid besar. Oh, kita piramid sedang. No, kalau spin no spin. Ini yang sedang nih. Kenapa ya? Kayak rapi. Mana? Atasnya itu. Oh, itu kayaknya dipugar deh tuh. Jadi kita bisa naik mobil ke sini, bisa jalan kaki. Itu buat anak-anak ya. Paling kecil. Iya. Kecil yang namanya Mancarius atau Minkaura. Kecil Bapak Ibu waktu didirikan 3 meter, tapi sekarang cuma 63 aja, 10 meter udah terkikis. Apalagi piramid kecil, piramid besar, betul kan? Kenapa? Karena piramid tengah Bapak Ibu didirikan di atas bukit, maka kelihatannya lebih tinggi. Tapi sebenarnya yang balik yang lebih tinggi adalah yang sebelah kiri. Tapi puncaknya kayak tidak tajam seperti, tidak ada ujungnya kayak piramid tengah tanah Firaun. Bukan di masa berikutnya. Kalau kita lihat sisa batu kabur di puncak piramid tengah, pernah ada sisa batu kabur karena semua piramid yang besar tengah lapisan batu. Ini kelihatan kayak padang pasir kan. Ternyata ini adalah di sebuah kota Kairo. Ramai loh, bulan puasa. Di sini. Iya, mau naik onta kan? Ya, kita foto dulu. Yuk. Ontanya kasihan dia, ontanya kayak sujud tuh. Kalau istirahat dia kayak sujud. Ayo studi tour, oke. Oke, aduh. Aduh. Hei, iya. Di Mesir. Kok boleh naik onta? Naik onta, Mesir. Onta, God. Kita naik onta di sini bayar $3, ya kan? Kayak Sultan Arab, Sultan Mesir. Hey, come this way. Come this way. Woi, Yang itu ya, dia manik ya.
naik onta, murah sih, $3 sekitar 45.000. Ya dia ketakutan. Ini onta ya, onta nih dia sujud tuh, kayak sujud. Nah ini onta, ini 2 onta. Nah kalau ini tai onta. Ini tai onta. Nah ini ontanya. Okay. Sujud. Kalau lagi ini disujud tuh. Kasihan ya kelihatannya. Ah, ini namanya kencing onta. Onta lagi kencing. Nah, nih onta kencing. Mandi gratis. Kencing onta, kencing onta. Ah, yang mau minum kencing onta. Ayo, Mi, awas, Mi. Oke. Udah cepetan, Mi. Kota Mesir, Kairo. Nah itu piramid. Jadi piramid itu adanya bukan di daerah model padang pasir gitu, tapi di daerah di kota Mesir. Kairo baru atau lama? Kairo baru, Kairo lama. Baru apa lama? Lama. Yang baru itu yang kita tuh Kairo baru. Jadi Kairo piramid ini adanya di kota Mesir, di kotanya, di pusat kota. Sphinx. Kita lihat Bapak Ibu sebelah kiri ada piramid kecil-kecil. Itulah punya Raja Dima sampai berikutnya mau bikin piramid yang besar, tapi karena Mesir merupakan negara lah tidak maju, jadi yang pemerintah Mesir adalah raja-raja lemah, maka piramid punya mereka tak terlalu mewah seperti piramid besar. Bapak Ibu, kita boleh siap-siap lihat sebelah kanan. Itulah Raja Khafra, itu yang punya patung Sphinx. Ini Bapak Ibu patung Sphinx kepala manusia dan badan hewan singa. Ini patung Sphinx Bapak Ibu mengumpulkan antara kecerdasan manusia dan kekuatan hewan singa. Bapak Ibu, kita akan berhenti di sini karena posisi foto di sini lebih bagus. Kita berhenti di sini Bapak Ibu, dan kita akan minta izin dari Bapak Polis meskipun di sini dilarang bus parkir karena bus besar. Kita parkir sini, silakan Bapak Ibu, kita turun di sini foto sama patung Sphinx. Patung Sphinx. Nah ini patung Sphinx. Patung Sphinx ini punyanya yang di tengah itu. Sekarang kita keluar dari kawasan cagar budaya piramid.
Ngabuburit Tapi artinya sama di semua. sekitar Ini ide bersama yang dimunculkan Kairo. diciptakan oleh orang, kemudian ada banyak yang ikut. Ini juga ada bajai di sini namanya tuk-tuk. Ya. Bagaimana piramid suka? Waktunya oke, full? Nah ini mereka ini lagi ngabuburit. Bapak Ibu, kita sekarang menuju kemarin Medlin tanyain aku, Amel, dia di internet tanaman papirus, dia bilang, Amel ini kelihatan tanaman panjang sih, bagaimana mereka bikin kertas? Sekarang kita akan ke tempat disebut dalam Alkitab seperti aku cinta kemarin banyak kali tentang papirus itu, pasal 3 kerja Musa dibikin. Nah, dulu Mesir pernah dua bagian, utara Mesir ada raja mahkota simbol, selatan Mesir ada raja lain di mana tapi tidak bisa bikin kertas. Jadi orang Firaun kalau bikin sesuatu kayak simbol atau kayak ada pentingnya, Wih, polisi. Ngabuburit, waduh rame. Sebelum buka puasa di sini sekitar jam 4 sore. Jualan. Rame. Di kota Mesir, Kairo. Ini beli takjil. Aku nih buat buka puasa. Kita sekarang di kota Mesir. Teng. Sambil ngabuburit. Mesir macetnya. Di sini mah banyakan lecet-lecet. Wes rame. Ini ngabuburit nih. Sebelum buka pada beli makanan. Tuh. Tuh, pisang. Sebentar lagi buka puasa nih jam 5. Tuh, banyak pemulung juga berjaga-jaga. Bensin.